Saat pertama kali gue pakai laptop ini, yang gue notice adalah material laptopnya yang nggak biasa. Dan bobot laptopnya yang bener-bener ringan banget. Terus gimana dengan speksnya? Buat jawabannya lo tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Yes, kenalin ini dia Asus ZenBook A14 atau ZenBook A14. Laptop cantik ini benar-benar bisa bikin gua kepincut. Lihat aja tampilan mewahnya. Tipis, ringan, warna dan material bodinya ini premium banget. Logo Asus ZenBook di depan laptopnya ini kelihatan mahal. Kalau lo lihat langsung laptop ini, siap-siap saldo ATM lo bakal jebol cuy. Karena emang secakep itu. Warna abu-abunya yang premium banget ini kalau disebut Asus Iceland Grey bikin tampilannya makin seksi. Bagian tepi laptopnya membulat, apalagi pas lo pegang berasa materialnya premium banget. Yap, material yang disebut Seraluminium ini benar-benar bisa bikin lo lupa sama material metal. Karena emang sepremium itu touch feelingnya. Buat yang belum tahu, Seraluminium ini semacam high-tech seramik yang diproses sedemikian rupa, sehingga bikin dia lebih tahan gesekan atau abrasi berulang tanpa meninggalkan tanda kerusakan. Ya emang selama gue pakai beberapa minggu ini dan laptop ini sering banget gue masukin tas yang isinya juga macem-macem, bodi laptopnya ini relatif tetap mulus ya. Palingan cuma ada bekas caplakan sidik jari aja karena lumayan fingerprint magnet. Tapi tetap gampang dibersihin cuy. Dan Seraluminium ini juga dipakai di bagian dalam laptopnya juga cuy. Jadi feel mewahnya sampai ke dalam-dalam nih. Dan laptop ini udah punya sertifikasi military grade MIL STD 810H cuy. Jadi kalau misalnya kepentok tipis-tipis kayak gini, di dalam tas atau pas lagi lu bawa-bawa sih aman aja ya. Tapi saran gue jangan dah, sayang banget ya laptop gini lu pentok-pentokin. Terus buat lo yang back pain, bete kalau bawa-bawa laptop karena berat, kalau lo pakai Asus ZenBook A14 ini, lo bakal lupa sih kalau di tas lo ada laptop. Karena emang bobotnya seenteng itu, cuma ada di 899 gram aja. Kira-kira kayak lo bawa 3-4 biji HP di dalam tas. Dan klaim dari Asus, dia jadi World Lightest Copilot plus PC laptop ya. Jadi laptop Copilot plus PC teringan di dunia cuy. Dan emang selama gue pegang laptopnya ini, dia emang enteng banget sih. Dibawa gini aja enteng banget ya. Dimasukin tas, apalagi nggak berasa. Dan gue pengen tahu nih, menurut lo semua gimana desain laptop ini? Udah ideal atau belum? Atau ada yang bisa diperbaiki? Langsung aja komen di bawah ya. Tapi buat gue desain kayak gini udah wajib banget jadi standar baru buat Ultrabook ya, karena emang cakep banget kan ya. Nah buat laptop yang tebelnya cuma 1,59 cm, Asus ZenBook A14 tetap ngasih I/O port yang cukup lengkap cuy. Bahkan port HDMI full size 2.1-nya aja tetap masuk nih. Terus ada 2 USB 4 Type-C yang support DisplayPort, combo audio jack, dan 1 USB-A 3.2 Gen 2. Jadi in total lo bisa extend up to 3 monitor eksternal cuy. Buat Excel-nya juga berasa smooth banget ya pas buka layarnya. Buat dibuka pakai satu jari pun juga bisa. Tapi resiko laptop tipis adalah travel distance keyboardnya yang pendek banget. Jadi saat dipakai ngetik tuh rasanya keras dan kurang tactile. Tapi saat gue scripting pakai laptop ini tuh feel keyboardnya masih cukup empuk, tapi lebih berasa tactile-nya. Jadi ngetik script video pakai laptop ini tuh feel-nya masih enak dan nyaman banget cuy. Nggak terlalu banyak penyesuaian kalau lo biasa pakai keyboard mechanical. Terus touchpad-nya multifungsi banget ya, banyak gesture yang bisa buat playback video, ngatur volume, bahkan ngatur brightness juga. Ya ini bakalan bikin nyaman banget buat dipakai sehari-hari ya. Nah walaupun dia tipis, Asus tetap nyematin baterai 43 Wh cuy. Klaim dari Asus sih bisa tahan lebih dari 19 jam penggunaan. Gue emang gak ngetes secara detail ya, tapi selama gue pakai beberapa minggu ini sih buat ngetik, browsing, kerja ringan lah. Dia tuh mampu bertahan up to 3 hari buat sekali ngecasnya cuy. Ya minimal 4-5 jam gue pakai sehari. Bahkan ada satu momen yang gue sempet lupa bawa charger pas bawa laptop ini saking jarangnya dicas. Tapi ya Ultrabook begini emang ngejar daya tahan baterai ya, biar bisa lama-lama digunainnya. Ditambah charger 65 wattnya ini juga dimensinya kecil. Dan cuma ada satu bagian aja, jadi mirip kayak charger smartphone. Beratnya sekitar 200-250 gram. Jadi kalau lo bawa laptop dan chargernya ini in total cuma sekitar 1 kg lebih dikit aja. Masih enteng banget ya.
Tapi Asus juga nyediain aksesoris tambahan berupa gun charger 65 watt yang bahkan dimensinya lebih kecil lagi dari charger bawaannya. Jadi mending lu bawa gun chargernya aja sih kalau kemana-mana, karena lebih enteng ya. Tapi buat ikhlasan ZenBook ini emang agak disayangkan dari kualitas layarnya cuy. Yang menurut gua agak biasa aja. Gue pikir bakal dapet panel OLED 2,5K lah ya minimal. Kayak ZenBook biasanya ya. Tapi prakteknya di seri ini cuma kedapatan panel IPS level 14 inci. Resolusinya masih WXGA 1920 x 1200 pixel, yang mana rasionya di 16:10. Dan refresh rate-nya cuma 60 Hz doang. Ya walau panelnya juga udah pakai anti glare, tapi buat specs kayak tadi jadi berasa kurang mewah aja sih ya visualnya. Tapi buat brightness-nya ini udah standar di 400 nits. Dan akurasi warnanya juga udah 100% sRGB. Menurut gue sih layarnya ini emang cocok banget buat penggunaan casual aja ya. Buka sosmed, kerja office, nonton. Apalagi speakernya juga udah enak banget karena udah tuningan audionya itu by Snapdragon Sound. Dan juga udah Dolby Atmos juga. Kalau buat konten kreator sih masih bisa juga sebenarnya buat grading tipis-tipis. Karena warnanya juga udah akurat ya layarnya. Tapi kalau buat grading profesional emang agak kurang di bagian processingnya. Walau layarnya juga udah oke ya, cuma kalau buat gaming, sayangnya laptop ini bukan didesain buat gaming coy. Ditambah Snapdragon X juga nggak didesain buat gaming ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena nggak semua orang yang pakai laptop itu buat gaming kan, malah kebanyakan juga buat kerja. Nah, karena lagi ngebahas Snapdragon, jadi sekalian aja kita bahas ya. Karena buat orang awam, prosesor umum yang ada di sebuah laptop itu kalau nggak Intel, ya AMD. Dan kira-kira worth it nggak ya kalau beli laptop yang pakai Snapdragon X? Kompatibilitasnya gimana? Performanya setara nggak? Buat gue yang pertama kali pakai laptop Snapdragon, bener-bener nggak expect kalau chipset ini beneran udah oke buat di ranah office ya. Kalau kalian nonton beberapa review dari teman-teman tech reviewer, kebanyakan juga mereka puas sama performanya Snapdragon X ini. Nah, seri Snapdragon X ini di X1261000 yang punya frekuensinya itu di 3 GHz. Dan GPU-nya ini pakai Adreno yang basic performance-nya di 1,7 teraflops dan NPU-nya udah up to 45 TOPS. Laptop ini emang didesain buat casual test sama processing software berbasis AI aja yang dipunya sama Microsoft, yaitu Copilot plus PC. Kalau gua tesin The Benz R25 hasilnya cukup mengejutkan karena saat dicolok charger maupun enggak, hasilnya cukup identik ya. Saat gua tes Geekbench 6 pun hasilnya bener-bener nggak selisih yang berarti cuy. Ini berarti lu nggak perlu setiap saat colok charger buat dapetin performa terbaik dari laptop ini. Ya bisa dibilang ini laptop jadi musuhnya PLN ya, karena pasti listrik lo bakalan irit banget. Karena nggak perlu ngecas setiap saat kayak laptop gaming. Nah, buat kompatibilitasnya gimana? Ya, karena laptop ini emang ditujukan buat penggunaan daily casual aja. Aplikasi-aplikasi yang populer tutup mata pasti udah jalan lancar banget cuy di sini. Nah, kalau ngomongin soal AI, seperti halnya laptop Copilot plus PC udah ngebawa aplikasi berbasis AI juga ya. Dari Copilot sendiri udah lancar banget di sini. Terus ada co-creator buat gambar asal-asalan lu jadi kelihatan lebih bagus dan profesional. Ada live caption sampai Windows Studio Effect yang bikin kualitas webcam di laptop ini jadi lebih baik lagi. Terus ada juga Story Cube buat nge-organize file lo yang berupa foto, video, ataupun dokumen secara otomatis. Jadi fitur-fitur AI tadi lo bisa maximize lagi gimana dengan kebutuhan lo ya. Tinggal diulik lagi aja. Soal garansinya, tenang karena Asus udah ngasih 3 tahun international warranty dan udah include 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty atau bisa dibilang ADP buat laptop ini cuy. Dan cakupannya sampai di 114 negara. Jadi kalau misalnya laptop ini jatuh nggak sengaja sampai layarnya hancur, bodinya retak, tinggal klaim aja garansinya dan yang paling penting gratis ya. So buat gue laptop ini cukup menarik dari segi tampilannya yang bener-bener cakep banget, bikin gue naksir. Daya tahan baterainya yang gila banget dan fitur-fitur AI yang melimpah. Di luar kompatibilitasnya yang belum sempurna emang. Tapi emang laptop berbasis Windows ARM ini masih berkembang banget ya. Dari chipset makernya, OS makernya, sampai OEM makernya yang buat laptop ini. Bisa terus ngembangin biar supaya bisa jadi laptop yang berfungsi gimana laptop sesungguhnya. Walau gue baru pertama kali nyobain laptop yang pakai proses Snapdragon, tapi gue bener-bener nggak ngerasa beda dari laptop yang pakai proses dari kompetitornya. Tapi emang berseliweran laptop yang base-nya Snapdragon buat beberapa aplikasi emang belum bisa berjalan dengan smooth ya.
Tapi ya emang laptop ini dibikin bukan buat pemakaian yang kompleks, buat orang-orang yang kerjanya itu casual-casual aja. Kalau kerjaan kompleks, tinggal nyuruh anak buah buat ngerjain aja. Jadi kalau misalnya kalian minat sama laptop ini, langsung aja cek link pembeliannya yang udah gue taruh di kolom deskripsi atau di bawah sini juga ada ya. Dan ya udah segitu aja review detiknya buat Asus ZenBook A14 A14. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao. Semoga Asus lupa ya minjemin laptop ini ke gue. Cakep banget cuy. Cakep banget.